Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik-klik juga ya dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para netizen dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah, kembali lagi kami mengingatkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat ini, nikmat bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang menjadi musim ketaatan. Sudah selayaknya kita selalu mengiringi dengan doa, memohon kepada Allah agar Dia selalu memberi kemudahan bagi kita untuk beribadah sebaik mungkin selama bulan Ramadan ini. Salah satu doa yang layak untuk kita rutinkan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir padamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Kita tentu saja sangat berharap agar ibadah yang kita kerjakan selama bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat nanti. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang mempertanyakan bagaimana hakikat tarawih yang benar. Jika kita perhatikan, istilah tarawih berasal dari kata rahi yaroh, yang artinya istirahat. Orang yang mengartikan dengan santai, sehingga sholat tarawih adalah sholat yang santai. Santai dalam arti sholatnya tidak mengebut, bacaannya juga panjang, rukunya juga panjang, i'tidalnya juga panjang, sujudnya pun panjang, dan seterusnya. Itulah tarawih yang santai. Ketika melakukan perjalanan jauh sejauh 30 km, secara normal ditempuh dalam waktu 20 menit. Karena santai, mungkin kalian bisa menempuhnya selama setengah jam atau 40 menit. Jika kalian bisa menempuhnya kurang dari 20 menit, berarti itu ngebut namanya. Itu logika standarnya. Normalnya, sholat tarawih 11 rakaat bisa kita selesaikan dalam waktu 30 menit. Tapi karena santai bisa lebih lama, sekitar 40 menit atau 50 menit. Terlebih ketika kalian tarawih 21 rakaat. Mungkin itu butuh waktu 2 kali lipatnya, bisa 1,5 jam. Itu pun makna sholat tarawih yang santai. Barangkali perlu kita coba sekali lagi sholat tarawih dengan santai. Biasanya selesai sholat 30 menit. Kita bisa buat selesai dalam 1 jam. Lalu bagaimana jamaah, kira-kira setuju atau tidak? Nah, para netizen yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat sejarah, tarawih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan secara berjamaah dengan beliau sebagai imam hanya terjadi sebanyak 3 kali dalam 3 malam, dan itu beliau lakukan berseling di malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Kita bisa simak penuturan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 fi syahri Ramadan ila thuluthi lail al-awali summa qumna ma'ahu lailata 25.
ila nisfil laili thumma qama bina lailata sab'ati wa 'ishrina hatta zananna alla nudrikal falah. Kami sholawat tarawih di bulan Ramadan bersama Rasulullah SAW pada malam ke-23 hingga sepertiga malam pertama. Kemudian kami sholat pada malam ke-25 hingga pertengah malam. Kemudian beliau mengimami kami pada malam ke-27 hingga akhir malam sampai kami khawatir tidak bisa mengejar sahur. Hadis riwayat Ahmad nomor 18899 dan sanadnya disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Bisa kita bandingkan dengan keadaan tarawih di tempat kita. Kita sholat tarawih hanya selama setengah jam, itu pun sudah dianggap sangat lama. Kira-kira kebayang tidak andai kita ikut sholat tarawih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu? Mungkin banyak di antara kita yang muntung. Kata sahabat Nuaim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami tarawih di hari pertama, malam ke-23 sampai sepertiga malam. Sepertiga malam pertama. Kalau kita ukur di zaman sekarang berarti kira-kira selesai jam 10. Di malam kedua, malam ke-25, yaitu beliau sholat tarawih sampai tengah malam. Kalau di tempat kita berarti kira-kira 1 jam, jam 1 dini hari, Masya Allah. Dan itu sahabat nggak kapok-kapok. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami tarawih sampai tengah malam, ada sahabat yang ketagihan, jadi bukannya muntung tapi minta tambah. Di antaranya sahabat Abu Dzar yang mengusulkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, launa falatana baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, mengapa tidak ada tambahan salat sunnahnya sampai akhir malam sekalian? Subhanallah, seperti inilah hadirin. Nah, hadirin netizen yang ideal ya. Seharusnya keinginan untuk memperpanjang salawat tarawih itu bukan atas inisiatif imam, tapi atas permintaan jamaah. Karena itu kalau ada imam yang tarawihnya kepanjangan, sebenarnya ini wajar karena seharusnya itu sesuai selera jamaah. Tapi saya yakin nampaknya mustahil jika ini terjadi di sini. Karena semangat semacam ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan para sahabatnya. Disitulah beliau memberi janji dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dari hadis riwayat An-Nasai nomor 1605, Ibnu Majah 1327 dan disahihkan oleh Al-Albani yang berbunyi innahu man qama ma'al imam hatta yang sorif fa innahu ya'dilu qiyama lailati. Yang artinya barang siapa sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka dia mendapatkan pahala tahajud semalam suntuk. Masya Allah. Karena hadis ini mayoritas ulama menganjurkan agar sholawat tarawih dikerjakan secara berjamaah dan makmum diminta untuk ikut sampai selesai, meskipun kita hanya bermodal sholat setengah jam, tapi dapat pahala semalam. Dari sini pula kita perlu menyadari betapa amal kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan amal para sahabat. Meskipun kita terkadang menganggap sholat tarawih ini yang kita lakukan seperti amal yang luar biasa. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terus untuk meningkatkan kualitas amalan ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.